Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmana Dita dari kelas 12 Administrasi Perkantoran SMK Utama. Pada kesempatan ini, saya akan menaikkan hasil presentasi saya dengan tema mengelola tata ruang rapat. Apa yang dimaksud dengan rapat? Rapat ialah pertemuan dua orang atau lebih dalam suatu organisasi, baik dalam situasi formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Tujuan rapat yang pertama untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu permasalahan, yang kedua untuk menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan, yang ketiga sebagai alat koordinasi antar intern maupun ekstern, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama. Selanjutnya, unsur-unsur rapat. Unsur-unsur rapat terdiri dari tujuan rapat, masalah rapat, pemimpin rapat, notulis atau sekretaris rapat, dan peserta rapat. Di dalam sebuah rapat, pastinya ada pemimpin rapat. Apa sih pemimpin rapat? Pemimpin rapat adalah orang yang memimpin atau ketua yang mengatur berjalannya rapat atau pertemuan. Pemimpin rapat juga mempunyai tipe. Yang pertama, tipe otoriter. Mereka adalah sosok yang tegas tetapi cenderung mengambil keputusan sendiri. Hal ini ada baiknya karena artinya tipe ini selalu punya solusi. Mereka tahu apa yang diinginkan dan paham cara mewujudkannya. Yang kedua, tipe demokratis. Pemimpin yang bersifat terbuka, mau menerima kritik dan saran dari peserta rapat, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, tipe laissez-faire. Pemimpin rapat yang mempunyai tipe memberikan kebebasan kepada para peserta rapat untuk mengendalikan jalannya rapat. Dan ada pula tugas pemimpin rapat. Yang pertama, menginformasikan, meyakinkan, membujuk, menginspirasi, memberi tauladan, dan menghibur. Rapat menurut sifatnya, yang pertama rapat resmi formal meeting, yang kedua rapat tidak resmi informal meeting, yang ketiga rapat terbuka, dan yang terakhir rapat tertutup. Selanjutnya, rapat menurut jangkanya, yang terdiri dari rapat mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Setelah rapat menurut jangkanya, ada pun rapat menurut frekuensinya. Rapat insidentil. Rapat insidentil adalah rapat yang diselenggarakan sesekali waktu saja dan umumnya tanpa perencanaan yang detail dari jauh hari. Sedangkan rapat rutin, rapat yang selalu diadakan secara rutin, waktunya sudah tertentu atau biasa. Di dalam sebuah rapat tentunya diperlukan media rapat dan tempat rapat. Media rapat terdiri dari whiteboard, sound system, LCD, dan proyektor. Sedangkan tempat rapat, akustik, ukuran ruangan, jalan pintu utama dan alternatif pencahayaan. Setelah ini terdapat dokumen rapat. Dokumen rapat terdiri berbagai draft, surat perjanjian di save di flash disk, company profile, press release. Di dalam sebuah rapat diperlukan akomodasi pastinya. Teknik dalam mempersiapkan rapat. Pastinya dalam sebuah rapat diperlukan teknik menyusun peraturan rapat. Menyusun peraturan rapat, peraturan ditulis sesuai dengan kaidah sistematika yang berlaku. Yang kedua, menyusun konsep dan waktu yang tepat. Seorang sekretaris harus pintar menyiasati waktu dengan cara melihat jadwal hari dan jam yang kosong sehingga pimpinan dapat mengikuti rapat dengan kolega. Yang ketiga, menyusun proposal rapat. Menyusun proposal rapat ini dokumen yang digunakan untuk mengajukan suatu proyek kerjasama kepada pihak kolega dengan paparan materi yang saling menguntungkan. Yang keempat, ada menyusun undangan. Undangan yang berjudul dan undangan berperihal. Selanjutnya, tentang pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk ada 4 gaya. Yang pertama gaya klasik atau kelas, yang kedua gaya workshop, yang ketiga gaya huruf U atau letter U, dan yang keempat gaya konferensi. Gaya klasik atau kelas cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Yang kedua gaya workshop. Gaya ini cocok untuk diskusi kelompok. Yang ketiga gaya huruf U atau yang biasa disebut letter U. Gaya ini cocok untuk rapat informal. Dan yang terakhir, gaya konferensi. Gaya ini yang dimaksudkan agar semua peserta merasa dihargai dan untuk menimbulkan semangat teamwork. Sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.